Kalau Anda bisa mendapatkan kekayaan, tetapi dengan cara menyangkali Tuhan, apalagi menjual Tuhan demi supaya karirnya mengalami promosi, jangan tempuh jalan itu. Sebab itu adalah jalan yang tidak melalui pintu, melainkan memanjat tembok. Dan di sana penuh dengan pencuri dan perampok. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Langsung buka Alkitab bersama dengan saya. Hari ini judulnya Jika Ingin Diberkati. Saya ingin sekali agar setiap keluarga saat teduh mengalami berkat Tuhan hari ini. Tapi kita harus mengerti dulu bahwa berkat Tuhan itu diberikan di dalam spirit kebenaran. Makanya kita harus renungkan firman supaya kita tidak salah alamat mendapat berkat. Yohanes pasal 10, Gembala yang baik, ayat 1-10 saya bacakan dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan salah ya, berkat jatuh tidak jauh dari penciptanya. Allah kita bukan Allah kutuk. Allah kita adalah Allah berkat. Please jangan salah sangka, ini bukan soal kemakmuran, harta dunia, prosperity, bukan. Ini bicara tentang karakter Tuhan. Tuhan itu terang bukan gelap. Allah itu baik, apapun yang terjadi di hidup kita atau belum terjadi tidak mengubah kebenarannya. Bahwa Tuhan kita itu baik adanya. Bahkan pencobaan bukan datang dari Tuhan. Kesusahan, penderitaan juga bukan dari Tuhan, sekalipun Tuhan bisa izinkan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga mengalami banyak pencobaan, tak terkecuali Yesus Kristus sendiri. Tetapi sepencobaan dan penderitaan, apalagi dosa, itu bukan dari Allah. Jangan sesat, dalam surat Yakobus tertuliskan, semua yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa segala terang. Di dalamnya tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu enggak pelin-pelan, Tuhan itu juga tidak dua muka. Kalau Tuhan itu baik, dia enggak merancangkan kejahatan diam-diam mengkhianati kita. Tuhan enggak pernah menangkap kita saat kita enggak curiga, tiba-tiba mengejutkan. Padahal kita mengharapkan yang baik, tiba-tiba dia kasih kita tulah. Mana ada bapak yang anaknya minta roti dikasih batu, minta air dikasih ular. Tuhan tidak akan memberikan ular kepada orang yang minta roti. Jadi ini dulu, rasa curiga itu harus pupus. Kita harus bertobat dari cara berpikir yang negatif. Mentang-mentang di dunia ada penderitaan, selalu apa-apa kita salahkan Tuhan. No, tapi memang betul. Ikut Yesus bukan berarti hidup mulus. Anak-anak Tuhan juga ada porsi susahnya. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa itu tidak ada hubungan dengan kutukan. Kalau kita hari ini dikenan Tuhan, hidup kita tetap diberkati sekalipun kita mungkin mengalami lembah. Jika ingin diberkati, perhatikan ini, kita jangan jauh dari pencipta kita. Karena buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Dan berkat tidak jatuh jauh dari penciptanya. Dan kita harus mendekat pada Tuhan dan izinkan hidup kita untuk digembalakan setiap hari oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu ayat 1, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat pertama dulu,
Saya tunjukkan satu rambu. Bayangkan ada satu rambu lingkaran di depan, ada tulisan entry atau masuk, lalu ada silang, dilarang masuk. Atau yang seperti biasanya warnanya putih, lalu ada strip merahnya. Tidak boleh masuk ke sini. Siapa bilang orang yang di luar Yesus tidak bisa berhasil? Siapa bilang pula orang ikut Yesus pasti kaya? Enggak. Anak Tuhan juga bisa jatuh sakit. Orang-orang yang menentang Tuhan juga bisa sehat. Coba saya jelaskan dulu, berkat itu bukan apa. Berkat itu dinilai pertama-tama dari sumbernya. Kalau saya bisa kaya, tapi dengan cara yang tidak halal, saya nggak mau. Kalau saya bisa sehat, tapi pakai cara-cara yang mendukakan hati Roh Allah, saya juga tidak mau. Makanya itu di ayat 1 dikatakan, sebelum kita mengenali pintu sebenarnya, coba kita waspada dulu dengan apa yang bukan pintu. Apa yang bukan pintu sesungguhnya. Semua yang melalui pintu ini, yang dengan memanjat tembok tidak melalui pintu adalah pencuri dan perampok. Jangan salah sumbernya. Jangan salah sumbernya. Jangan cari kekayaan dengan segala cara yang diharamkan oleh Tuhan. Tetap juga ada loh, kuasa gelap juga bisa memberikan hal-hal itu kepada kita. Jangan lupa pada waktu Yesus digoda di padang gurun 40 hari 40 malam, salah satu pencobaan itu setan berkata, kalau kamu mau tunduk sama aku, sujud menyembah, atau bahkan hanya sekedar mengangguk kepala aja, aku sudah puas, kata setan kepada Tuhan. Akan kuberikan semua kekayaan dunia ini kepadamu. Akan kuberikan semua glamornya, sebuah glory, kemuliaan duniawi kepadamu sesaat. Menurut saya setan tidak menawarkan sesuatu yang kosong atau hampa. Dia memang punya ability. Meskipun kemampuannya dibatasi. Setan itu masih tinggal di bumi. Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Dia masih disebut sebagai penghulu dunia gelap. Dia juga disebut sebagai roh-roh jahat di udara. Dia disebut sebagai kuasa kegelapan, berarti dia punya limited power atau punya kuasa atas diri orang-orang yang berdosa, atas hati yang menentang Tuhan. Setan juga bisa memberikan yang namanya pesugihan. Tidak semua kekayaan itu adalah harta sebagai berkat dari Allah, susah payah tidak menambahinya. No. Kalau Anda bisa mendapatkan kekayaan, tetapi dengan cara menyangkali Tuhan, apalagi menjual Tuhan demi supaya karirnya mengalami promosi, jangan tempuh jalan itu. Sebab itu adalah jalan yang tidak melalui pintu, melainkan memanjat tembok. Dan di sana penuh dengan pencuri dan perampok. Jangan jual nyawamu, jangan jual jiwamu kepada setan. Untuk apa? Seperti beberapa selebriti di dunia yang terkenal, menjual jiwanya kepada iblis supaya tenar. Jangan lakukan itu. Tidak semua yang kelihatannya bagus itu semuanya dari Tuhan Yesus. Jangan halalkan segala cara. Jangan salah masuk pintu. Jangan lompat tembok. Jangan ketemu pencuri dan perampok. Jangan salah sumbernya. Ada rambu tersebut, jangan masuk, do not enter. Mendingan saya miskin. Mendingan saya kelaparan. Mendingan saya seperti Lazarus yang mengemis di pintu orang kaya itu. Asal saya punya Yesus. Daripada saya kaya raya, seperti juga dalam perumpamaan yang sama, tapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan mohon-mohon sama Bapak Abraham, agar menyuruh Lazarus mencelupkan jari kecilnya ke dalam air dan meneteskan ke mulutnya yang dahaga. Tetapi kabar baiknya, kita tidak harus terpuruk. Karena Tuhan pasti akan memelihara. Yang saya maksudkan bukan hanya harta dunia, tapi segala aspek hidup kita itu serahkan ke Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka tak akan kekurangan kita. Tuhan pasti akan memimpin kita ke jalan yang benar dan menuntun kita agar kita menemukan air yang tenang. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Christ is the right door. Yesus Kristus adalah pintu itu. Yesus Kristus adalah sumbernya. Meskipun saya berani atau saya mendingan miskin kelaparan asal saya tetap sama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya kelaparan.
Karena ada firman berkata, orang benar sekali-kali tidak pernah aku melihatnya ditinggalkan oleh Allah. Dan keturunannya minta roti di jalanan. No, I'm ready to go all the way. Saya siap untuk pergi. Saya menempuh apapun juga asal saya dengan Tuhan. Daripada dibuat enak tapi dengan setan. Buat apa kehilangan nyawa kita? Buat apa kita demi memperoleh dunia kehilangan jiwa kita? Namun demikian Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, inilah pintu yang sah. Dia adalah gembala domba. Kristus adalah sumbernya. Yang dari Tuhan pokoknya saya mau. Pengkhotbah katakan, jangan maunya yang baik melulu. Nanti kalau Tuhan izinkan ada suatu kesulitan, kita ngamuk sama Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Seolah-olah sama Tuhan itu kontrakan. No. Sama Tuhan nggak kontrakan. Kita ini sudah dibeli lunas. Jadi kemanakah aku dapat pergi? Seperti Petrus katakan, ketika melihat semua rekan-rekannya pergi meninggalkan Tuhan, Tuhan tanya, kamu nggak pergi sekalian? Petrus berkata, Tuhan, Engkau yang memegang firman kehidupan. Kemana aku harus pergi? Betul sekali. Kita itu harus tahu bahwa sama Yesus itu jangan hanya mau terima yang baik. Pengkhotbah katakan, masa kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan, bukan yang buruk menurut kita? Harusnya kita mau terima apa aja. Pokoknya asal sumbernya Yesus, saya mau terima apa aja. Beneran, saya ngomong gini bukan menantang Tuhan. Semoga gak dapat masalah. Tapi saya gak khawatir kok, saya gak curiga Tuhan kasih saya masalah. Kalau Tuhan izinkan ya itu memang fakta lapangan. Itu memang namanya realita kehidupan. Asal Tuhan beserta ya kan. Tapi saya gak taruh curiga sama Tuhan. Dosa pertama manusia itu bukan dosa mencuri. Mencuri dari pohon kehidupan. Pohon pengetahuan. Bukan. Bahkan bukan membunuh, itu nanti Kain bunuh Habil. Bukan berzina. Dosa pertama manusia itu curiga. Negatif thinking sama Tuhan. Saya sama Tuhan gak mau negatif thinking. Supaya hidupku itu tenang dan aman di dalam. Luar boleh bergejolak, asal di dalam saya damai sejahtera sama Allah. Sama Tuhan saya tidak mau taruh rasa curiga. Pokoknya kalau dari Yesus ya, saya mau. Yang baik atau yang tidak baik menurut saya asal dari Tuhan ya, saya gak keberatan. Jadi jangan halalkan segala cara. Jangan kejar berkat. Kejarlah Tuhan. Berkat itu ada. Jika ingin diberkati, jangan jauh dari gembala. Siapa yang masuk melalui pintu, yaitu pintu yang sah, ia adalah gembala domba. Yesus sumbernya. Pokoknya dalam hidupku ya, Yesus kau sumberku. Apapun itu Yesus sumberku. Kalau saya lagi diterpa dengan problema, saya menoleh ke Tuhan. Ini kiasan. Saya tanya sama Tuhan, kau izinkan kalau Tuhan mengangguk kepala? Ya. Di dalam hati saya ada damai sejahtera bahwa Tuhan itu tahu apa yang dia perbuat atas hidupku. Tenang saya. Asal Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku, mau saya susah saya jalani. Gak apa-apa. Karena ia adalah gembala domba. Dan kalau kita masuk melalui pintu yang sah, gak pernah salah. Kalau saya dibawa arus bawah, itu sementara. Itu pasti Tuhan mau menjadikan ujian terbesarku menjadi kesaksian terbesarku pula. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini dia, asal Tuhan yang pegang kendali ya, penjaga pasti akan buka pintu. Karena domba dengarkan suaranya. Asal Tuhan yang pimpin saya, pintu yang benar pasti terbuka dalam hidup saya. Saya selalu doa gini kok untuk setiap keputusan hidup. Tuhan, saya ini bodoh. Sepeka-peka manusia kita ini hanya melihat samar saja. Tuhan, tolong saya ini di-force sedikit ya. Tuhan pasti akan super ngalah. Jadi waktu saya berdoa saya akan ambil keputusan menurut hemat atau menurut hikmat yang terbaik yang saya miliki. Tapi Tuhan mohon tutup pintu yang kau tidak kehendaki aku masuk melaluinya. Atau masuk ke dalamnya. Dan bukakan pintu yang kau inginkan aku di sana. Sama Tuhan, pintu yang benar akan terbuka di hidup kita. Pintu yang salah sekalipun kelihatan nampaknya benar. Oh ini bagus. Seperti Lot waktu melihat Sodom dan Gomora. Wah permai ini. Wah sangat-sangat apa? Pemandangannya indah, sangat subur. Siapa sangka ternyata sarang setan di sana. Apa yang nampak baik pun kalau ternyata tidak baik atau tidak benar menurut Tuhan, saya minta Tuhan tutup pintu itu untuk aku.
Jadi saya ngerti sekarang, not every opportunity comes from the Lord. Tidak setiap kesempatan itu datang dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang aji mumpung di dalam hidup ini. Dan tidak semua rintangan berarti Tuhan tidak berkenan. Kadang-kadang dari rintangan itu justru menunjukkan bahwa ada peperangan. Berarti memang Tuhan mau kita ke situ. Hati kita sejahtera, kita tahu karena kita mengenal kehendaknya. Dan kita mengerti Tuhan mau kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi ada orang Amori, ada kaum Enak, ada raksasa, ada Filistin di situ. Perang ya peranglah. Ajari aku taat, beri aku hati yang berani. Kalau memang aku harus menghadapi peperangan rohani. Tidak semua rintangan itu berarti Tuhan berkata no. Tidak semua pintu terbuka yang di depan kita itu berarti Tuhan berkata yes. Makanya saya minta sama Tuhan dalam kedaulatannya, tolong buka tutup pintu yang pas untuk hidupku. Karena aku membuat keputusan itu paling segitu. Tapi Tuhan yang maha tahu. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Saya senang sekali, berkat itu ikut kita ya, jangan lupa ya. Kita jangan kejar berkat. Makanya di Mazmur 23 dikatakan di ayat terakhir. Itu ayat yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ujungnya kan ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Coba bandingkan ayat 1 dan ayat terakhir. Ayat pertama dan ayat yang terakhir. Yang ayat pertama itu nampak kita ikut siapa? Siapa di depan? Tuhan adalah gembala, kita nggak kekurangan apa-apa. Ayat terakhir, coba lihat siapa di depan. Kebajikan dan kemurahan, itu mujizat dan berkat. Mengikuti aku seumur hidupku, berarti kita di depan. Kebajikan kemurahan yang mengejar kita. Jangan kejar berkat, berkat akan mengejar orang-orang yang taat. Saya nggak takut. Pokoknya saya dekat aja sama Tuhan. Dan saya paham, saya recognize atau saya mengenali, discern atau membeda-bedakan roh. Saya pokoknya yang penting saya tahu sumbernya dulu. Kalau sumbernya Yesus, Yesus tanggung jawab, dia pasti akan jalan di depan. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Asal Tuhan yang pimpin hidupku, bukan hanya pintu yang pas terbuka dalam hidup saya. Saya nggak perlu rencanakan segala perkara. Saya rencanakan semaksimal apa yang saya bisa, supaya menunjukkan rasa tanggung jawab saya. Tetapi hidup itu tahu nggak, gagal berhasilnya sebagian besar itu bukan di tangan kita yang merencanakan, ada faktor Tuhan di dalamnya. Asal saya dekat sama Tuhan, saya kenali sumbernya, dia pasti akan berjalan di depan saya. Bukan hanya 100-200 meter di depan, bisa-bisa kilometeran di depan saya. Dia sudah berjalan. Saya tidak takut akan hari esok, sebab dia hidup, ada hari esok. Ku tahu siapa yang pegang hari depanku. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti ayat 5. Oh, orang asing nih mulai masuk dalam cerita. Malah mereka lari daripadanya. Siapa orang asing? Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal, garis bawahi, suara orang-orang asing. Ada beberapa suara orang-orang asing di sini yang saya dalam pengertian saya. Suara orang asing yang pertama di sini adalah suara iblis tentunya. Jangan diikuti suara setan. Suara setan yang vulgar seperti ada orang yang sakit jiwa, pembunuh-pembunuh berseri yang mendengar suara untuk melakukan kekejaman, itu juga setan. Manusia katakan itu adalah penyakit jiwa, tapi firman Tuhan membuka satu dimensi yang lainnya, membuat kita sadar bahwa ada kuasa kegelapan. Suara iblis jangan didengar, suara godaan. Ayo, buka itu. Kalau ada setan lewat. Selain itu suara orang-orang asing juga suara dunia. Dunia ini semakin tidak bersahabat. Tidak bersahabat sama orang yang mau taat sama Tuhan. Dunia itu opininya aneh hari ini. Tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi tangan kanan. Coba lihat. Kalau kita menentang misalkan sesuatu yang vulgar dosa, seluruh dunia akan menganggap kita ini picik pikiran. Dahulu kala puluhan tahun yang lalu, nilai-nilai konservatif sebuah keluarga itu masih dijunjung tinggi di masyarakat. Sekarang orang kalau mau konservatif, itu dihujat. Coba bayangkan. Dibilang kurang berwawasan besar lah, kurang terbuka pikiran lah. Suara dunia itu semakin membingungkan. Makanya itu kalau orang gak punya Tuhan celaka. Gimana kita parenting dan besarkan anak? Gimana kita bisa lurus coba? Susah ikut Yesus.
Suara dunia itu adalah suara asing yang harus kita lari daripadanya. Nggak usah sok jago lah kalau bisa kita koreksi orang tertentu, tapi paling perlu kita jaga hati. Suara iblis, mereka itu lari daripadanya. Ayat 5 katakan, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal, tidak dikenal oleh domba. Ada satu lagi suara orang-orang asing di sini yang tidak asing bagi kita. Mau tahu siapa? Suara diri sendiri. Doa atau tidur? Loh, kalau tidur, kalau waktunya tidur jangan doa. Tapi kalau misalkan waktunya doa, kita kepingin melakukan sesuatu itu bukan setan, bukan dunia, kita sendirian, tapi keinginan. Aduh, kepingin ini itu. Seperti para rasul ya kan, 3 orang diajak ke Getsemani. Bukannya mereka sembahyang malah bobo. Suara orang asing lainnya yang harus kita hati-hati. Jangan tunduk kepadanya, jangan tunduk pada dirimu sendiri. Tunduklah pada Kristus, lawanlah iblis. Baru mempan, ia akan lari daripadamu. Karena pikiran manusia itu jahat. Kalau kita mengikuti suara kita sendiri, nanti kita menjadi self-pleaser, menjadi orang yang menyenangkan dirinya sendiri. Nanti jauh dari Tuhan. Suara orang asing tidak mereka kenal, suara kita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Itu dia. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka nggak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian pada mereka. Semoga penjelasan saya so far sejauh ini membuat Anda lebih mengerti daripada murid Yesus saat itu. Anda diberikan pencerahan, maksud Tuhan apa. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Coba katakan, Yesus adalah pintu. Ya. Nah, pintu itu percuma kalau hanya diliatin. Kok bisa? Kalau kita lihat pintu, kita liatin aja, kita nggak ada di dalam rumah. Misalkan dalam rumah itu ada makanan, kita kelaparan. Kalau kita hanya lihat aja, kita juga nggak makan. Misalnya dalam rumah itu ada papan atau ada tempat tinggal yang mapan. Di situ kita bisa berteduh dari terik matahari atau dari angin malam. Tapi kalau kita hanya liatin aja, kita nggak masuk ke dalamnya. Apa gunanya? Kita tetap kedinginan. Kita masuk angin di luar situ. Hanya karena Yesus adalah pintu, bukan berarti semua orang akan mengalami. Misalkan kalau kita datang dalam sebuah persekutuan atau dalam gereja, orang lain nyanyi pas nyanyi, nyembah pas nyembah. Bedanya nyanyi dan nyembah apa? Waktu kita nyanyi untuk Tuhan itu kita menyembah dari hati, itu bukan nyanyian, itu penyembahan. Dan waktu semua orang lagi nyembah, kita cuma nonton aja, pelototin, lihat-lihat sana sini. Ya kita juga ada di dekat pintu itu, tapi orang lain masuk ke dalam pintu itu. Mereka masuk hadirat Allah, Anda dan saya hanyalah bengong menyaksikannya. Atau mungkin tidak tertarik untuk ikut menyembah. Ikut nyanyi aja gak mau kadang-kadang kita. Padahal kalau kita nyanyi asal-asalan gak dari hati, itu belum termasuk nyembah sekalipun lagu pujian, itu baru menyanyi. Menyembah itu berarti segenap hati, itu bukan nyanyi, itu berubah dari lagu menjadi komunikasi. Kita belum sampai level nyanyi aja kita gak ikut nyanyi. Atau kalau nyanyi asal-asal kita gak tertarik masuk pintu, ya gak ngalami apa-apa. Gak ada berkat, lihat. Hidup orang di sebelahmu tadi yang menyembah itu berubah hidupnya. Tadinya hatinya keras diubahkan sama Tuhan, tadinya sedih sekarang bersuka cita, tadinya gelisah gundah gulana sekarang damai sejahtera. Tiba-tiba ketemu Tuhan, dapat solusinya, dapat hikmat. Kita keluar masuk sama aja, gak ada perubahan. Akulah pintu itu dalam artinya. Akulah pintu itu berarti masuklah. Come in. Masuklah. Bukan hanya itu, nanti saya jelaskan. Bahkan keluarlah, bukan keluar dari hadirat Allah, tapi tempat kita meluncur ke pekerjaan, pelayanan atau apa, itu harusnya ruang doa kita. Harusnya hadirat Allah. Kalau enggak keluar dari pintu itu, Anda enggak menemukan padang rumput hijau dan air tenang. Percayalah. Siapa mengandalkan kekuatan dan koneksi dan kepandaiannya, bahkan uang atau apapun atau posisi kedudukannya, lihat nanti ya. Keapesan yang enggak perlu yang terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti kalau kita hidup itu dalam Tuhan selalu kita itu beruntung, ya enggak, tapi selalu disertai. Kita selalu menang. Itu sudah DNA, lebih dari pemenang. Itu Alkitabiah. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Suara asing tadi yang saya sebutkan, suara iblis, suara dunia, suara diri sendiri, hati-hati. Sebenarnya kalau kita itu mau mengalami Tuhan lebih atau diberkati, kita nggak perlu kok jadi orang seperti siapa yang super peka, yang bisa dengar suara audible. Jangan-jangan kalau orang dengar setiap saat audible tiap hari, mungkin dia nggak jujur, dia mungkin mengada-ngada.
Sebab sebagian besar suara Tuhan yang bisa kita rasakan itu suara hati sesuai firman Allah. Jadi sebenarnya rahasia kemenangan kita dan berkat juga itu tidak terletak pada how much of God's voice are you hearing. Tapi seberapa jelas atau seberapa banyaknya, seberapa besarnya suara Allah yang Anda dengarkan. No. Tapi seberapa kecilnya suaramu sendiri kau hiraukan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, domba-domba tidak mendengarkan mereka. Kalau kita mau mendengar suara Allah lebih jelas, berhenti dengarkan suaramu sendiri. Kalau kita mau mendengarkan suara Kristus lebih jelas lagi, berhenti dengarkan suara dunia di sekelilingmu. Kecuali penasihat-penasihat yang Tuhan utus orang Majus, yang mengingatkan Anda kan firman. Roh Kudus pakai mereka untuk meneguhkan firman yang sudah ada di dalam Alkitab ini. Kalau Anda dan saya mau mendengarkan suara Allah lebih nyata, kita mesti berhenti mendengarkan suara iblis dan meresponinya. Karena semua itu pencuri perampok sebelum aku dan domba tidak mendengarkan mereka. Dengan tidak mendengarkan mereka, mereka bisa mendengarkan Yesus lebih jelas. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput luar biasa. Ini yang saya maksudkan tadi. Semua berkat ini tersedia bagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Lihat ya, pertama ia akan selamat. Gak pernah ya, orang datang ke Tuhan itu dicelakakan, itu gak pernah. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku atasmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Ia akan selamat. Lalu ia akan masuk. Coba itu. Masuk melalui pintu itu yang saya jelaskan tadi. Dan ia akan keluar. Saya nggak berani loh tiap hari ke kantor tanpa doa dulu. Karena saya tahu saya mau diluncurkan dari landasan yang tepat. Berkat itu ada alamat. Namanya hadirat. Itu berkat. Dari sanalah berkat. Mazmur 127 nggak usah dibuka. Berkat Tuhan pangkal selamat. Pangkalnya selamat itu berkatnya Allah. Dan keluar dan ia menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ayat 10, aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup, life, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita sering dengar ayat ini tapi kita salah mengerti yang disebut mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Pikiran kita kalau kelimpahan itu otomatis langsung harta duniawi dan bling-bling dunia. Bukan, itu termasuk Tuhan bisa mencurahkan berkat demikian, tetapi bukan satu-satunya. Mempunyai dalam segala kelimpahan itu tidak melulu bicara tentang kuantitas, tapi jenisnya. Berarti di setiap sektor dan faktor kehidupan kita, Tuhan sediakan kemenangan dan penyertaan serta menjadi kesaksian hidup. Bagaimana Allah itu nyata dalam kehidupan Anda. Segala kelimpahan itu tidak tentu bicara soal kuantiti, tapi tipenya. Tidak ada tipe yang di luar jangkauan Allah. Dengan kata lain, supaya mereka hidup dan memiliki hidup itu in all the godly glories and victories that I have provided. Dalam semua kemenangan dan dalam semua kemuliaan orang-orang benar yang sudah kusediakan bagi mereka, termasuk kuantitasnya. Pertumbuhan itu juga dari Tuhan 30, 60, 100 kali ganda. Tetapi bukan melulu hanya bicara soal harta, tapi bicara tentang penyertaan Tuhan yang menyeluruh di hidupmu dan di hidupku. Segala kelimpahan. Tuhan berkata, aku akan berkati every aspect of your life. Setiap aspek hidupmu. Wow. Jika ingin diberkati, 3 poin ini Anda catat sebagai rangkuman kita hari ini di saat duduk bersama. Jika ingin diberkati, lalu untuk menyelesaikan kalimat itu, nomor 1, datanglah kepada Sang Pemberi berkat. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, ingat ya, Anda baca dari sejak zamannya Musa, yang bisa buat mujizat bukan hanya Musa dan tongkatnya. Para ahli-ahli sihir Mesir pun mampu melakukan, tapi mujizat Allah menelan mujizat mereka. Tongkat Musa telan ular yang mereka buat. Tapi kalau mereka hanya orang cari mujizat, gak akan jadikan Yesus satu-satunya.
kalau orang cari berkat. Sebab di luar Yesus orang juga bisa kaya loh. Bisa. Di luar Yesus orang juga bisa berhasil, sukses karirnya. Tapi saya nggak mau. Saya mau yang dari Yesus, paling aman. 2, jika ingin diberkati, dengarkanlah suaranya dan patuhilah perintahnya. Udah jelas tadi kan? Mereka mendengar suaranya, bukan dengar suara orang asing. Itulah ingredientnya, itulah bahan dasarnya berkat-berkat itu sendiri. Tapi berkat itu nggak harus ada wujudnya sih sebenarnya. Hidup yang taat pada suara Tuhan, hidup yang taat pada perintahnya sendiri adalah sebuah berkat atau sebuah berkat tersendiri. Bahasa Inggrisnya begini, a life of obedience itself is a blessing. Saya nggak usah diberkati kok kalau untuk saya mau taat sama Tuhan. Emangnya Tuhan hutang apa sama saya? Bukannya sepatutnya saya balas budi. Saya ini diselamatkan cuma-cuma nggak jadi masuk neraka. Kalau saya bayar sama Tuhan seumur hidup saya taat saja, itu masih nggak cukup untuk masuk ke surga. Jadi hidup taat sama Tuhan aja itu berkat. Nggak perlu saya diberkati gara-gara taat. Nggak perlu saya diiming-imingi, nggak perlu saya diberikan sesuatu, nggak perlu diberi imbalan, nggak perlu dikasih upah, nggak perlu dikasih balasan. Sungguh nggak perlu kebajikan kemurahan. Mau menderita seumur hidupku pun saya harus taat. Apa saya punya pilihan? Atau mending masuk neraka? Ya nggak mau. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan, janganlah bersuka cita karena berkat dan mujizatnya, tapi karena namamu tertulis dalam kitab anak domba. Tapi jika ingin diberkati memang betul. Nomor 2 ini jangan diabaikan. Dengarkanlah suaranya. Dengar suara setan musibah. Patuhilah perintahnya. Coba nuruti keinginan sendiri nanti membunuh. Nanti gegabah, nanti emosi, nanti berzina. Terakhir 3. Jika ingin diberkati, ini hati-hati ya. Lawanlah iblis dan segala tipu muslihatnya. Memang ada spiritual warfare soalnya. Itu sudah fakta. Tidak bisa dihindari. Peperangan rohani pasti terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Pasti. Iblis pasti akan menentangmu. Makanya itu hati-hati, larilah dari suara-suara itu, dan pencuri, perampok tadi yang disebut tadi, kalahkan setan dan tipu muslihatnya. Berkat itu datang sendiri, kebajikan kemurahan akan mengejarmu. Saya percaya ketika orang kuat itu diikat, rumahnya menjadi jarahan dalam kehidupan Anda. Dan berkat orang fasik akan dipindahkan kepada orang benar. Berkat dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan, akan dipindahkan ke dalam kehidupan umat pilihannya. Keluarga Saat Teduh, God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.